Beverly Hotel kita memang terletak di Jalan Denpasar 12, yang mana kita memberikan fasilitas akomodasi serta ada restoran. Kita pilih namanya Anambas Restoran. Yang di sini nih lounge, kita pilih Natuna Lounge. Terus ada meeting room, kita punya ada 4 meeting room, yang mana namanya Moro meeting room yang paling kecil. Terus ada Batam meeting room, ada Bintan meeting room, dan ada paling besar itu Swarna Dwipa forum kita. Terus kamar kita ada di 157 kamar. Yang paling dasar itu biasanya kita superior dan diikuti dengan deluxe dan grand deluxe serta suite. Sejauh ini masih lounge dan restoran sama dengan meeting. Tapi ke depan kita masih ada proyek di bawah, memang kita belum grand opening. Di bawah itu rencana mau buat karaoke, di atas sudah mau ada rooftop, ya seperti outdoor function hall. Kita memang mengetengahkan budaya atau Kepri-nya. Makanya nama-nama meeting room kita juga dari pulau-pulau Kepri, dan nuansa atau ornamen-ornamen di lounge kita juga ada sedikit batik-batik dan bunga. Kita wifi-nya lumayan kencang, terus ada amenities yang cukup lengkap. Minibar juga ada di dalam, setiap kamar ada minibarnya. TV dengan saluran internasional juga ada, bukan hanya lokal di dalam itu, dan akses telepon. Jelas penting karena sebelum ada CHSE atau dari Kementerian Pariwisata ini, kita juga nge-push pemerintah Kota Batam untuk memberikan sertifikasi, karena kebanyakan dari customer kita menanyakan itu sejauh mana protokolnya, dan sudah ada legitimasi dari pemerintah atau tidak. Sementara di sisi kita dari pengusaha, kita sudah ibaratnya berinvestasi, memberikan investasi seperti termogan, terus ada disinfektan sehari 3 kali, terus hand sanitizer di mana-mana di public area. Itu menurut kita juga cukup extra effort atau effort yang sangat tinggi yang kita melakukan protokol kesehatan yang digariskan oleh pemerintah, termasuk pemakaian masker dan jaga jarak, sign, semuanya sudah kita pasang. Nah, makanya dengan hal itu kita minta paling tidak ada recognition atau perhatian dari pemerintah daerah. Akhirnya ternyata di follow up sama Pemko Batam serta Kadis Dukanya mengeluarkan sertifikasi. Setelah itu Kemenpar juga kita ikut, dan kemarin alhamdulillah waktu kita diaudit kita dapat 100%. Kebanyakan lebih ke safety assurance-nya, maksudnya ke keamanan dan kenyamanan tamu juga ada di situ. Karena intinya selama pandemi ini kan banyak orang yang tidak adanya kepercayaan. Jadi kita membangun trust atau kepercayaan dari masyarakat, terutama yang ingin menginap di hotel atau di Beverly. Atau kalau tamu, semua online travel agent juga mereka minta kita sertifikat untuk protokol kesehatan. Kita sudah publish itu juga
berarti paling tidak memang bisa menambah tingkat kemudian. Tidak dipungkiri kita tetap ke Sijori ya, maksudnya Singapura, Johor dan Batam gitu ya, Kepri lah. Nah itu kita tetap optimistis kalau memang dibuka dan aturannya dipermudah, mungkin akan seperti balik seperti semula gitu ya. Dan harapan saya sih, bukan harapan sih, lebih ke keyakinan saya kalau Batam ini mungkin lebih cepat dibanding daerah lain karena kita ada industri dan lain-lain. Jadi di samping mereka visit ke Batam atau mendatangi Batam untuk pekerjaan, juga buat rekreasi juga bisa. Jadi ke situ sih. Kalau yang pulau-pulau lain mungkin yang lebih tempat wisatanya ya mungkin Ulu dan lain-lain, kita bisa merangkum semuanya. Kalau dari sisi pengusaha memang harus ada apa ya namanya, koordinasi yang sangat intens lah, karena kan sekarang banyak juga ada yang work from home apa segala. Kita butuh komunikasi dengan pemerintah, ya semua sektor lah untuk bisa jaga stabilitas, keamanan dan lain-lain seperti itu. Event tahun baru atau kita bilangnya festif kan, karena Christmas dan tahun barunya ya. Tentunya akan ada liburan juga di berbagai pemerintahan. Cuman kita sih masih belum memandang seperti sebelum pandemi ya. Dia masih bertahap. Kalau saya juga melihatnya kebutuhan vaksin dan pastinya ya yang tadi saya bilang, law-nya atau peraturannya masih mungkin dilonggarkan, terutama kalau misalnya tetangga kita itu harus datang ke Batam terus balik lagi harus kena karantina, ya mereka juga nggak mau gitu, seperti itu sih. Jadi G2G-nya juga harus kuat, government-nya dari Indonesia dengan Singapura. Nah kalau untuk tahun baru kita sih udah siapkan paket-paket, pasti kita akan ada dinner, makan malam bersama gitu ya. Cuman tetap protokol kita jalankan, karena biasanya misalnya kita di Ranokul Bar gitu ya, biasanya pusat itu kita tahun lalu kita buat di situ sampai 100-an orang. Mungkin dengan protokol kesehatan ini bisa jadi 50%. Jadi ya kita sih tetap kita memberikan kita tetap memberikan kenyamanan dan opsi-opsi untuk tamu-tamu memilih. Kalau untuk di Batam saya lihat memang masih last minute kebanyakan ya, maksudnya antusiasme itu belum ada gitu. Tapi kebanyakan kayak kemarin waktu long holiday itu dari tanggal 26 kita mulai tinggi itu tanggal 28 sampai tanggal 31. Nah November ini masih agak slow, tapi memang kalau saya lihat dari forecast 3 hari aja belum kebentuk. Hari ini gitu, masih last minute gitu. Tapi memang sudah ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Meeting juga udah mulai ada. Oke Beverlyers, sekarang kita berada di Anambas Restoran. Apa sih yang menarik di sini? Nah, bulan ini kita punya promo menarik yaitu Ice Palm Sugar. Nah, itu untuk minumannya. Sedangkan untuk makanannya sendiri kita ada promo menarik yaitu Chicken Bowl
Fiesta. Nah, itu harganya sangat murah sekali, itu sebesar 50.000 untuk setiap hari. Nama saya Tommy, saya instruktur gym di Beverly Hotel. Kita memiliki fasilitas gym yang lengkap, terus kita punya kolam renang, shower, locker, dan ruang aerobik. Oke, Beverly ini adalah salah satu kamar yang ada di Beverly Hotel, yaitu Deluxe Room. Kita ada beberapa tipe kamar, yaitu Superior, Deluxe, Grand Deluxe, dan Suite. Dan ini salah satunya kamar yang kita selalu jual untuk tamu.